Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Jenika Tenatama dengan NIM 2302030140072 dari Agribisnis B dengan asisten pembimbing Karaka. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video acara 4 yang mengenai macam bahan pakan dan dasar pemberian pakan. Pakan atau feed atau bahan pakan atau raw feed adalah segala sesuatu yang dapat diberikan kepada ternak untuk keberlangsungan hidup, produksi, dan reproduksi baik organik maupun non-organik yang sebagian atau keseluruhannya dapat dicerna tanpa mengganggu kesehatannya. Kualitas pakan ditentukan oleh kandungan nutrisi, karakteristik fisik, dan penggunaan jenis ternaknya. Menurut klasifikasi internasional, pakan dapat dibedakan menjadi 1. Hijauan kering atau jerami atau forage. Yang termasuk dalam kelas ini adalah semua hijauan kering atau hay, jerami dan produk lainnya dengan kandungan serat kasar lebih dari 18%. Jerami padi. Jerami padi adalah bagian batang tumbuh yang telah dipanen bulir-bulirnya bersama atau tidak dengan tangkainya, dikurangi dengan akar dan bagian akar yang tertinggal. Lalu ada jerami kacang. Tanah adalah bagian batang dan daun serta akar yang telah diambil atau dipanen polongnya dan dikeringkan. Lalu ada jerami jagung. Jerami jagung adalah sebagian batang dan daun dan pucuk bunga yang telah diambil tongkol dan dikurangi akar serta bagian batang yang tersisa. Selanjutnya ada hay, adalah rumput atau daun-daunan hijau yang dikeringkan secara manual untuk diberikan kepada ternak. Yang kedua ada pastura. Pastura adalah hijauan segar atau tanaman segar yang dipotong atau tidak yang diberikan kepada ternak dalam keadaan segar, seperti rumput gajah, rumput lapangan, legume. Yang ketiga, silase. Silase adalah pakan yang diambil dari hijauan atau pastur yang dimodifikasi sedemikian rupa melalui proses fermentasi oleh bakteri di dalam silo atau di dalam alat fermenter secara anaerob pada waktu tertentu sehingga silase dapat diberikan kepada ternak. Proses silase tidak mengubah struktur dan kandungan nutrisi bahannya. Namun pada situasi tertentu, silase justru menambah kandungan nutrisi dan palatabilitas ternak. Dengan demikian, silase dapat dijadikan alternatif penyimpanan pakan dalam jangka yang lama. Yang keempat, sumber protein. Pakan dikatakan sebagai sumber protein jika kandungan protein kasarnya berdasarkan analisa laboratorium bahan pakan lebih dari 20%. Bungkut kelapa, biji kacang hijau, tepung daun lamtoro, bungkil kedelai, ampas tahu, tepung keong mas, tepung ikan adalah beberapa contoh pakan dengan kandungan protein di atas 20%, sehingga dikategorikan sebagai bahan pakan sumber protein. Yang kelima, sumber energi. Bahan pakan sumber energi memiliki kandungan protein kasar antara 12 sampai kurang dari 20%. Penyusun utama bahan pakan ini adalah karbohidrat dalam bentuk TDN lebih dari 80%. Kebanyakan bentuk bahan pakan ini masih dalam bentuk biji utuh seperti biji jagung atau dalam bentuk pecah seperti tepung jagung, dedak padi, onggok atau ampas tepung tapioka, dan pola. Yang keenam, sumber mineral. Mineral dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit namun sangat esensial, utamanya untuk layar yang membutuhkan kalsium jumlah tinggi untuk proses penyusunan cangkang telur. Sebaliknya, pada fase pertumbuhan, ternak membutuhkan fosfor untuk membantu mempercepat perkembangan sel-sel dan pematangan alat reproduksi. Sumber mineral banyak terdapat pada tepung tulang, tepung udang, atau kepiting atau rajungan. Yang ketujuh, sumber vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang tidak disintesis oleh jaringan atau organ tubuh ternak. Vitamin berfungsi sebagai koenzim atau regulator pada proses metabolisme sehingga kesediaan dan keberadaannya menjadi penting. Sumber vitamin untuk ternak biasanya diambil dari jenis tanaman keluarga leguminosa seperti daun lamtoro, daun gamal, dan daun kaliandra yang kaya akan vitamin dan mineral esensial. Di samping itu, pada era sekarang sudah banyak beredar jenis vitamin sintetis khusus untuk ternak. Yang kedelapan, zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pakan dalam jumlah yang sedikit dengan tujuan tertentu, seperti antibiotik, hormon, dan obat-obatan ternak. Hubungan aditif dan pakan sejatinya untuk meningkatkan kualitas dan palatabilitas pakan ternak yang dapat dikategorikan sebagai bahan aditif seperti temulawak, misalnya dengan kandungan enzim, fungsi nutrisi pada unggas. Kebutuhan pakan dipengaruhi oleh fungsi produksi yang khusus seperti misalnya pertumbuhan, penggemukan, dan reproduksi. 1. Kebutuhan energi. Pada hakikatnya, ayam mengkonsumsi pakan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Energi adalah sumber tenaga untuk aktivitas dan proses produksi dalam tubuh ternak. Berfungsi untuk 1. Metabolisme basal atau aktivitas sel, pernapasan, dan sirkulasi. Aktivitas atau pergerakan tubuh, pencernaan dan penyerapan, regulasi panas atau suhu tubuh, pembentukan sisa-sisa hasil pencernaan dan ekskresi. Pemberian pakan di lapangan biasanya mengandung energi metabolisme sekitar 2.600 sampai 2.800 kilokalori untuk ayam petelur dan 2.900 sampai 3.300 kilokalori untuk ayam broiler.
Protein berfungsi untuk 1. Perbaikan jaringan-jaringan tubuh yang baru, 2. Pergantian jaringan-jaringan tubuh yang telah mengalami kerusakan ataupun yang sudah tua akibat kecelakaan maupun penyakit, 3. Menghasilkan energi apabila dari sumber karbohidrat dan lemak tidak tercukupi. Vitamin. Vitamin adalah zat gizi atau nutrisi esensial yang tidak dapat dihasilkan melalui metabolisme di dalam tubuh ternak, sehingga perlu disediakan yang cukup dalam pakan ternak. Vitamin berperan penting sebagai koenzim atau regulator dalam berbagai metabolisme, pertumbuhan, kesehatan, konversi pakan, reproduksi, dan keberlangsungan hidup. Pemenuhan kebutuhan vitamin bisa diperoleh melalui bahan baku pakan atau dengan menambahkan vitamin sintetis yang saat ini sudah diproduksi oleh industri farmasi. Mineral. Mineral dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi peranannya mencakup seluruh fungsi pengelolaan, pertumbuhan, dan reproduksi. Pembentukan dan pemeliharaan tulang dan rangka ayam menjadi salah satu fungsi penting dari mineral. Mineral juga memiliki fungsi dalam sistem sirkulasi dan berperan terhadap beberapa cairan tubuh seperti vitamin. Cara pemberian pakan frekuensi. Pada ayam petelur, berikan ransum pada jam yang tetap setiap hari. Untuk ayam periode starter, berikan ransum 4-9 kali dalam sehari secara ad libitum atau selalu tersedia, karena pada periode tersebut pertumbuhan sangat cepat dan efisiensi. Ransum sangat tinggi. Pada periode grower dan finisher, frekuensi pemberian ransum menjadi 2-3 kali dalam sehari dan perlu dipastikan sesuai dengan standard breeder. Pengurangan frekuensi ini dikarenakan pada periode tersebut nafsu makan dan konsumsi ransum tinggi, namun pertambahan bobot badannya rendah. Pemberian ransum juga sebaiknya dilakukan saat suhu lingkungan nyaman untuk ayam. Pagi bisa diberikan antara pukul 5 sampai 7.30, sore antara pukul 2 sampai 4 sore, atau malam antara pukul 6 sampai 9. Selain itu, usahakan jumlah yang diberikan di pagi hari 30-40% dan sore sampai malam 60-70%. Organoleptik bahan pakan yang pertama ada dedak, bentuknya bubuk partikelnya halus dan rata, tidak menggumpal, aromanya segar, tidak tengik, warnanya coklat muda. Lalu ada jagung, bentuknya butiran, aromanya tidak memiliki bau khas, warnanya orange. Seperti ini jagung. Dan yang selanjutnya ada pur atau pelet, bentuknya butiran bulat memanjang, aromanya berbau amis dan bertekstur padat, warnanya coklat muda. Itu ada tekstur dari pur atau pelet, dedak, dan jagung. Kebutuhan nutrisi unggas setiap fase, starter dan finisher. Pada periode starter dan grower, peternak mampu memberikan ransum berbentuk crumble, namun tidak dengan periode layer. Saat periode layer dan seterusnya, umumnya peternak lebih memilih menggunakan ransum berbentuk mash atau tepung dengan alasan praktis dan menghemat biaya. Berikut adalah tabel kebutuhan nutrisi ayam petelur sesuai dengan umurnya. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.